ini harus kita waspadai penularan yang dengan aerosol. Ya. Jadi kalau droplet itu kan begitu kita batuk, bersin atau berbicara tuh nyemprot begitu, sebenarnya dia jatuh ke tanah, tetapi dalam jarak tertentu dia bisa mengenai langsung di badan kita atau secara khusus kan di muka kita kan, itu menular. Kalau aerosol ini partikelnya jauh lebih kecil, mungkin ukurannya sampai 5 mikron begitu, dia tidak langsung jatuh, masih mampu melayang-layang selama kira-kira 3 jam kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan baik semua. Jumpa kembali di Nur Iswan Channel on YouTube. Kali ini kita akan bincang dengan tokoh yang paling dicari dalam suasana pandemik ini dan menjadi rujukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, yaitu Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang menjadi tulang punggung dalam mitigasi maupun penanganan. Selamat datang. Saya manggilnya itu kalau pakai Pak itu Bang Daeng aja lah. Ya kan? Cocok bro ya, cocok bro. Ya gitu. Pertama saya ucapan terima kasih nih, mau mendadak dangdut saya undang ke podcastnya Nur Iswan Channel ya kan. Saya langsung aja nih, Bro Daeng. Mungkin melihat suasana seperti ini, yang seperti darurat COVID, kemudian negaranya juga seperti darurat. Bang Daeng melihat suasana seperti ini bagaimana dan seperti apa sih di kalangan dokter? Sebenarnya kalau di kalangan kawan-kawan kesehatan, kawan-kawan medis, itu kejadian ini sudah diprediksi. Diprediksinya kenapa? Karena sebelum-sebelumnya ya di tahun 2020 dan sampai terakhir itu di awal tahun 2021, memang setiap habis liburan panjang ya, eventnya apapun ya, setelah liburan panjang itu pasti akan terjadi lonjakan kasus ya, karena setiap liburan panjang itu kemudian mendorong masyarakat mobilitasnya lebih banyak, lebih tinggi, dan kegiatan-kegiatan masyarakat lebih banyak ya. Baik kegiatan di keluarga, kegiatan di tempat-tempat belanja, kegiatan di tempat-tempat wisata dan lain-lain itu lebih besar. Sehingga ini memang dari awal kita sudah memprediksi dan mencoba terus-menerus mengingatkan kepada masyarakat dan kepada pemerintah sebenarnya untuk kewaspadaan ya. Tetapi di sekarang ini ya, kalau saya bandingkan dengan akhir tahun atau awal tahun 2021 ya, itu memang lonjakannya luar biasa ya. Mungkin ini sudah 3 kali lipatnya ya. Karena terakhir kan hari ini kan penambahan per hari 38.000 ya. Setahu saya yang bulan awal-awal tahun itu paling tinggi kan sekitar 14-15.000. Jadi memang sudah 3 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat ya. Ini di samping karena mobilitas yang tinggi karena liburan ya, ini ternyata dipicu oleh satu hal lagi, karakteristik virus yang mengalami mutasi itu melahirkan virus yang betul-betul kecepatannya luar biasa cepat penularannya, dan juga menimbulkan
pemberatan kasus ya, lebih berat pada orang yang terinfeksi, yaitu varian Delta. Nah, ini yang menambah kemudian beratnya lonjakan di bulan mulai bulan Juni Juli ini. Ya, mudah-mudahan hal yang lain yang menyebabkan di samping mobilitas dan memang ada perkembangan dari varian Delta itu, hal yang lain ada lagi nggak yang menyebabkan seperti ini? Sebenarnya memang ini pada hakikatnya lonjakan atau percepatan kasus itu ada dua faktor penting, Pak Iswan. Jadi yang pertama memang karena karakteristik virusnya, ya. Okay. Virus ini memang ditakdirkan untuk memiliki kemampuan mutasi yang cepat. Ya. Banyak sekali mutasinya. Di luar negeri mutasinya luar biasa. Di lokal sebenarnya mengalami mutasi. Itu yang pertama. Dan setiap melahirkan varian baru, itu pasti menghasilkan varian yang penularannya jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Ini. Tapi kemudian ada karakteristik baru selain variannya lebih cepat menular, ternyata lebih berbahaya. Ya. Yang kedua, karakteristik virusnya ini selain mutasinya cepat, yang kita khawatirkan dan ini sudah pernah kita sampaikan ke masyarakat luas dan kepada pemerintah, cara penularan. Ya, karakteristik virus ini cara penularannya, kalau banyak pakar mengatakan itu masih penularannya dengan droplet dan dengan kontaminasi dari tangan atau anggota tubuh lainnya. Tetapi saya membaca sebuah jurnal internasional dan ini kayak nampaknya ini harus kita waspadai, penularan yang dengan aerosol. Ya. Jadi kalau droplet itu kan begitu kita batuk, bersin atau berbicara tuh nyemprot begitu, sebenarnya dia jatuh ke tanah, tetapi dalam jarak tertentu dia bisa mengenai langsung di badan kita atau secara khusus kan di muka kita kan, itu menular. Kalau aerosol ini partikelnya jauh lebih kecil, mungkin ukurannya sampai 5 mikron begitu, dia tidak langsung jatuh, masih mampu melayang-layang selama kira-kira 3 jam kurang lebih 3 jam. Nah, ini yang patut diwaspadai karakteristik yang seperti ini, karena meskipun dia tidak berhadapan langsung dengan orang yang sakit, ya, itu bisa tertular, ya, karena dia masih melayang-melayang 3 jam. Orang yang melewati tempat itu atau berada di ruangan itu kemudian terhirup oleh aerosol tadi. Makanya kemudian varian Delta ini ada yang bilang, ya, papasan saja tanpa bercakap-cakap dalam waktu sebentar sudah tertular. Ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar varian Delta ini, kemungkinan besar ya, ini bisa ditularkan melalui aerosol karena mungkin partikelnya kecil. Jadi virus ini bisa dibawa dengan partikel yang kecil di dalam air atau ludah yang disemprotkan dari waktu kita bercakap-cakap atau batuk atau bersin. Ini yang nomor 2 karakteristik virus yang perlu kita perhatikan dan kita waspadai. Yang ketiga karakteristiknya adalah virus ini memang kebanyakan yang terinfeksi itu justru asimptomatik, tidak mengeluarkan gejala. Jadi nggak ada gejala maksudnya? Nggak ada gejala, jadi OTG. Dan yang tidak ada gejala atau asimptomatik atau OTG ini justru paling banyak ini, Pak Iswan, sebenarnya paling banyak. Nah, ini karakteristik ini sebenarnya untuk mempercepat penularan dan potensi terjadi lonjakan ini besar sekali. Karena apa? Karena sampai sekarang, kalau kita mau jujur ya pada diri kita masing-masing, kasus asimptomatik ini sulit atau malah tidak terdeteksi dengan baik. Jadi mana, siapa, berapa besarannya, tidak terdeteksi dengan baik. Ya.
Kemudian kita tidak memiliki secara khusus pengendalian terhadap OTG. Oh iya ya, yang orang nggak kelihatan gejalanya kan susah dikendalikan. Susah diidentifikasi, susah dikendalikan. Jadi 3 karakteristik virus ini kemudian bertemu dengan budaya kita yang mungkin masih sering berkumpul, masih sering aktivitas. Nah, jadi pertemuan antara karakteristik virus ini dengan mobilitas kita dan kegiatan kita yang masih sering berkumpul, berkerumun, tidak taat prokes, jadilah itu istilahnya resultante yang sangat memungkinkan terjadi lonjakan. Lonjakan seperti ini kalau kita tidak antisipasi dengan baik ke depan, itu pasti akan terjadi lagi, Pak Iswan. Karena kita sudah kira-kira 4 atau 5 kali itu terjadi lonjakan kasus. Sekarang ini sangat jauh lebih besar. Oke, tadi sebagai institusi itu sudah menyampaikan kemungkinan seperti ini terjadi. Nah, mekanisme yang ditempuh oleh PBID atau Bang Daeng sebagai ketua umumnya itu seperti apa memperingatkan pemerintah, memperingatkan masyarakat, itu bentuk-bentuk yang dilakukan itu apa? Ya, kalau kami dengan pemerintah, kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Satgas penanganan COVID ya. Kami selalu diskusi karena kami sering diajak berkoordinasi dan kami sampaikan tentang bagaimana kita penanganan COVID ini supaya tetap landai dan tidak terjadi lonjakan. Untuk masyarakat, memang masyarakat ini kita masih harus mencari akal yang lebih baik lagi untuk bagaimana menggerakkan masyarakat ini supaya masyarakat betul-betul aware, tidak kendor pada saat kasus sudah mulai turun. Kemarin kita sudah ingatkan masyarakat lewat media, lewat kawan-kawan di cabang, di wilayah kita aktif dalam melakukan kampanye masa new normal. Tetapi masyarakat karena melihat ini kasusnya sudah turun, ya, sudah agak reda, masyarakat kemudian menjadi abai, lengah, dan mungkin juga secara psikologis ada yang bosan. Nah, ini pelajaran penting bagi kita supaya kita tetap disiplin dan tidak boleh kendor. Bentuk kampanye atau penyampaian pesan yang lebih konkret yang dilakukan oleh PBID itu seperti apa sih? Apakah media campaign, apakah press release, ataukah seperti apa? Bentuk yang lebih konkret. Betul. Jadi kita yang pertama memang ada rutin melakukan press release baik kepada masyarakat, ya, ditujukan kepada pemerintah, ditujukan ke internal dokter-dokter di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Kita rutin melakukan itu. Kemudian kita membentuk tim, ya. Tim itu yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diminta oleh masyarakat seputar tentang COVID, ya. Penanganan COVID, gejala COVID maupun vaksinasi. Kemudian kita minta seluruh cabang se-Indonesia, seluruh wilayah dan seluruh perhimpunan untuk terus-menerus melakukan edukasi ke masyarakat lewat semua jalur dan lewat semua media, yang termasuk media-media yang seperti diskusi-diskusi dengan komunitas, itu kita lakukan. Tetapi kami melihat yang sebenarnya yang paling penting untuk merubah perilaku masyarakat itu harus menggerakkan pemimpin-pemimpin komunitas di masyarakat masing-masing. Ini mungkin strategi yang ampuh, Pak Iswan. Karena apa? Mungkin masyarakat di pelosok, ya, di ujung-ujung di negeri kita ini mungkin tidak kenal dokter,
Bahkan saya mungkin masyarakat di ujung-ujung nggak kenal siapa tuh Dokter Daeng ya. Kadang-kadang juga nggak kenal Pak Jokowi, ya, nggak kenal menteri. Nah, yang mereka kenal adalah pemimpin-pemimpin komunitasnya, ya, misalnya guru ngaji, kemudian imam masjid. Nah, itu kita harus ada strategi menggerakkan pimpinan-pimpinan masyarakat terkecil supaya mereka paham dan mereka menggerakkan masyarakat. Ya, contoh kasus mungkin kita pernah belajar untuk mensukseskan KB waktu itu. Nah, itu yang digerakkan kelompok-kelompok pemimpin-pemimpin di kelompok-kelompok terkecil di masyarakat. Saya kira kita harus mencari jalan. Ya, saya sudah sering menyampaikan ke pemerintah, ke Satgas COVID, gimana caranya kita menggerakkan pimpinan-pimpinan masyarakat di komunitas terkecil. Guru ngaji, imam masjid, pimpinan pengajian, ya, pini sepuh, itu harus kita gerakkan. Kalau enggak, susah masyarakat kemudian untuk diawasi dan diedukasi secara baik. Oke, sekarang kalau saya lihat statement-statementnya Bang Daeng, faktor masyarakat ini menjadi sangat penting. Artinya gini, sekeras apapun upaya pemerintah mengendalikan lonjakan ini, jika tidak didukung oleh masyarakat, ia menjadi tidak ada artinya. Maksudnya gitu kan? Iya, betul. Betul, sangat betul. Jadi, apapun yang dilakukan pemerintah, apapun yang dilakukan oleh petugas kesehatan, kalau masyarakat ya secara keseluruhan ya itu tidak mengikuti atau tidak memahami, berat untuk kemudian kita berubah, karena ini persoalannya pandemi ini sudah menguasai ya seluruh daerah ya dan sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kalau diserahkan ke pemerintah saja, diserahkan ke petugas kesehatan saja, itu tidak akan selesai. Jadi masyarakat harus bangkit bergerak. Kalau kami katakan itu, kami di Ikatan Dokter Indonesia itu ada gerakan dokter semesta. Nah, mestinya sekarang ini kalau kita ingin melawan virus COVID, ya, kita mau kerahkan seluruh dokter untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. Nah, maksud kami, kayaknya dengan situasi pandemi sekarang seperti sekarang ini, mestinya kita desain sebuah gerakan untuk menggerakkan masyarakat semesta ini, Indonesia, untuk melawan COVID. Saya kira ini perlu untuk mendesain konsep seperti ini. Terus terang saya sudah sampaikan ke kawan-kawan, kalau mendesain konsep seperti ini, tidak bisa petugas kesehatan tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki keilmuan ya. Mungkin orang-orang sosiolog, antropolog, atau orang-orang yang ahli dalam community development ini harus turun untuk menggerakkan masyarakat. Kan ujung tombak dari pengendalian ini salah satunya itu tenaga kesehatan, yaitu dokter. Data terakhir PBID itu berapa sih jumlah dokternya di Indonesia, seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia kita memiliki dokter 190.000 sekian. Total ya. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ya. Rasio yang ideal untuk sebuah masyarakat ya terjaga kesehatannya itu berapa banding berapa antara jumlah dokter dengan jumlah populasi penduduk? Ya sebenarnya itu tergantung kemauan kita Pak Iswan. Kalau kita kalau dari jumlah dokter dibanding masyarakat itu sudah sekitar 1:1.500. Tetapi ada beberapa negara seperti Malaysia, Singapura itu sudah 1 banding sekitar 400. Jadi semakin perbandingan itu semakin kecil perbandingannya, maka memang kesempatan masyarakat untuk diampu oleh dokter atau dirawat oleh dokter itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, sekarang kita masih di angka 1:1.500. Tapi agak repot kita karena waktu kita bicara dengan BPJS misalnya ya,
itu BPJS Ya. masih mengambil angka 1:5.000. Oke. Itu dikaitkan dengan perhitungan ini ya, perhitungan kepesertaan yang akan diikutkan di dalam sebuah fasilitas kesehatan ya, orang yang menjadi peserta di sebuah fasilitas kesehatan. Jadi memang kita masih rasionya masih cukup besar ya. Kita belum seperti negara-negara seperti Malaysia, Singapura atau negara maju lain yang bisa 1:600 atau 1:400. Oke, kalau soal fasilitas kesehatan, ini kan akhirnya sekarang itu kolaps kan, dalam bahasa pasar itu kolaps rumah sakit, fasilitas kesehatan semua. Data PBID tentang jumlah rumah sakit itu berapa seluruh Indonesia? Sebenarnya datanya ada di Kementerian Kesehatan. Itu ada sekitar 3.000 ya. Sekitar 3.000 mendekati angka 4.000. Ini kan data dinamis ya. Kemudian ya puskesmas itu sekitar 11.000. Kemudian klinik-klinik swasta itu yang saya tahu terakhir itu data sekitar 20.000-an, Pak Iswan. Jadi ya. Tapi kalau lonjakannya seperti sekarang ya memang berapapun jumlah yang dibangun secara mendadak tidak akan memadai ya. Ya, sebenarnya yang mengerikan karena terjadinya sakit itu dalam satu tempo yang sangat dekat dengan jumlah yang banyak. Bersamaan bersamaan. Ya. Sehingga memang yang harus dilakukan itu membatasi, mencegah orang sakit di waktu yang bersamaan yang banyak sekali. Itu yang dikatakan oleh orang epidemiologi itu melandaikan kurva. Jadi puncaknya itu tidak cepat spike begitu, tetapi dia melandai. Sehingga kapasitas pelayanan kesehatan itu masih bisa memadai. Tapi sekarang ini sudah terjadi, Pak Iswan. Jadi kita tidak bisa berandai-andai lagi karena sudah terjadi. Maka yang harus kita kerjakan ada 2 strategi, Pak Iswan. Oke, strategi. Apa itu? Solusi dari PBID apa menghadapi situasi ini? Kedepannya harus bagaimana? Betul, ini kan lonjakan emergensi ya, darurat ya, sudah dikeluarkan PPKM darurat. Strateginya yang pertama di hilir, strategi hilir, kami katakan strategi hilir. Mau tidak mau orang yang sakit itu Pak Iswan harus mendapatkan perawatan yang baik. Harus segera dirawat. Karena apa? Sebenarnya COVID ini kalau dia mendapatkan perawatan dan segera dirawat, tidak terlambat, itu angka kesembuhannya sangat tinggi. Sehingga mau tidak mau, pemerintah strateginya adalah menambah tempat pelayanan, menambah SDM, menambah obat, menambah oksigen, menambah alat. Sekarang ini harus cepat dilakukan penambahan ini. Misalnya kalau fasilitas ya, tambahan shelter itu harus dilakukan secara cepat. Ya, itu strategi di hilir karena bagaimanapun harus dilayani masyarakat. Karena peluangnya sembuh itu sangat besar kalau dilayani dengan baik. Tetapi tetapi kalau hanya mengandalkan strategi hilir, Pak Iswan, itu lama-lama kedodoran juga gitu. Karena di hilir ini kan di hulunya kalau tidak dihentikan, sumber apinya tidak dihentikan, asapnya terus-menerus. Selain lagi mahal banget kalau di hilir ini strateginya karena semua fasilitas diadakan ya, luar biasa sumber dayanya yang harus dikeluarkan. Jadi mahal dan tidak bisa berjalan secara sendiri karena bisa jadi nanti kebobolan. Maka strategi hulu harus dilakukan. Strategi hulu sebenarnya 2 yang paling penting 2. Yang pertama memang mau tidak mau pengetatan, Pak Iswan. Pengetatan mobilitas dan kegiatan penduduk. Mau tidak mau itu harus diketatkan. Kalau sekarang sudah diketatkan ya, sekarang yang sudah diketatkan nih. Nah, tinggal kita lihat hilirnya, Pak Iswan. Hilirnya masih banyak nggak limpahan kasus ini? Kalau hilirnya masih banyak, itu kurang ketat. Di hulunya harus lebih diketatin lagi.
Kan yang di hulu Ya, tadi di pengetatan, ada lagi selain pengetatan? ada satu lagi, itu protokol kesehatan harus dilakukan secara disiplin dan ditindak secara tegas pelanggaran-pelanggaran. Oh, Jadi oke. kalau pengetatan itu tindakan di pemerintah, kalau protokol kesehatan itu tindakan di masyarakat. Tapi masyarakat tidak bisa dibiarkan kesadarannya sendiri, tidak bisa, Pak Iswan. Harus Kondisi didisiplinkan. kondisi emergensi tidak bisa. Kita sudah tahu ya, ilmu manapun, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu sosiologis, ilmu politis, ilmu apapun, kesadaran masyarakat itu jangka waktunya lama. Kalau hanya diserahkan kepada kesadaran masyarakat, itu tidak akan berhasil kalau menghadapi situasi emergensi. Harus ada pendisiplinan dan harus ada sanksi yang tegas. Saya kira pemerintah harus lakukan, karena di mana-mana pemerintah harus lakukan. Tidak boleh takut dengan isu-isu intimidasi, represif, dan lain-lain. Karena ini situasi emergensi. Oke, Bro, Bang Daeng. Ya, Terima siap. kasih. Saya kira pemirsa, kawan baik semua, Nur Iswan Channel itu sudah menjernihkan pikiran dengan mendapatkan banyak tidak hanya evaluasi, tapi juga sebenarnya mitigasi solusi dari Bang Daeng ke depan. Atas waktunya saya ucapkan dari kru Nur Iswan Channel, jangan lupa kawan baik seperti biasa subscribe dan menyimak obrolan sangat bernas dan jernih dari Ketua Umum PB ID, Daeng Muhammad Fakih. Jumpa kembali Bang Daeng di tema yang berikutnya. Terima kasih. Makasih, makasih Pak Iswan, makasih.